Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Diki dan pada kesempatan kali ini Kakak akan coba untuk menerangkan suatu materi berkaitan dengan optik geometri dan spesifiknya tentang lensa tipis. Nah, sekarang kita akan coba lihat poin-poin apa saja yang terdapat dalam lensa tipis. Lensa tipis terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah indeks bias, kedua hukum pembiasan, ketiga sudut kritis, yang keempat lensa rangkap, yang kelima jenis lensa, dan yang keenam adalah persamaan lensa. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dahulu, yaitu adalah indeks bias. Oke, untuk indeks bias, di sini dia memiliki simbolnya, yaitu adalah N kecil. Oke, nah kemudian dia memiliki definisi untuk indeks bias, yaitu adalah tingkat kerapatan dari suatu bahan ya. Jadi tingkat kerapatan suatu bahan. Nah, jadi semakin rapat suatu bahan, maka otomatis dia akan semakin besar indeks biasnya. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada indeks bias dari kaca. Kemudian ada indeks bias dari air ya, N air. Kemudian ada lagi indeks bias dari udara. Nah, nanti kita akan bandingkan di sini antara kaca, air, dan udara. Untuk kaca itu dia lebih rapat daripada air. Berarti N kaca lebih dari N air. Nah, kalau untuk air dengan udara itu lebih rapat air. Sehingga N air itu lebih dari N udara. Oke, karena kaca itu adalah padat, air adalah cair, dan eh, N udara adalah gas gitu ya. Nah, persamaannya untuk indeks bias sendiri itu adalah N sama dengan C dibagi dengan V. Di mana C-nya itu adalah kecepatan cahaya ketika di dalam vakum. Ya, kecepatan cahaya pada vakum. Kalau untuk V-nya, yaitu adalah kecepatan cahaya yang terjadi di dalam bahan. Ya, jadi ketika di dalam bahan, kecepatan cahayanya adalah V. Oke, untuk kecepatan cahaya dalam vakum dia memiliki nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan gelombang, di sini N sama dengan C dibagi dengan V-nya itu adalah F kali lambda. Nah, ini adalah persamaan spesifiknya yang berkaitan dengan gelombangnya ya. Oke, sip. Nah, lanjut kita ke contoh soalnya ya, yang berkaitan dengan indeks bias. Nah, untuk contoh soalnya di sini kita coba lihat. Oke, contoh soalnya misalkan seperti ini. Jika ternyata kelajuan cahaya di dalam benda transparan adalah 2/5 kali kelajuan cahaya di vakum, indeks bias benda transparan tersebut adalah berapa? Jadi yang diketahui di sini adalah V, kecepatan atau kelajuan cahaya dalam benda gitu ya, yaitu 2/5 C. Ditanyakan adalah indeks bias. Nah, jadi untuk indeks bias sendiri itu dia memiliki persamaannya tadi adalah N sama dengan C dibagi dengan V. Nah, C-nya C tetap, V-nya kita ganti jadi 2/5 C. Nah, kemudian C-nya kita coret, set. Nah, sehingga kita dapatkan N-nya adalah 5/2. Ya, jawabannya yang D. Oke, sekarang lanjut ke dalam hukum pembiasan. Jadi pembiasan itu adalah pembelokan arah rambat cahaya karena perbedaan medium. Contohnya misalkan seperti ini. Di sini ada cahaya merambat ke medium yang berbeda. Jadi kalau mediumnya tidak berbeda, dia akan lurus seperti ini, ya. Tapi kalau dia berbeda, ada dua kemungkinan. Yang pertama seperti ini yang warna merah, kalau dia menuju yang rapat, atau yang ini kalau dia menuju medium yang lebih renggang, ya. Nah, kemudian persamaan dari hukum pembiasan ini bisa kita cari dari persamaan Snellius, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Kalau kita hubungkan N dengan N, theta dengan theta, jadinya seperti itu, N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Nah, karena N sama dengan C per V, dan kita tahu N dengan V berbanding terbalik, maka V2 per V1. Nah, itu adalah perbandingan untuk N1 per N2. Ya. Nah, tadi karena V-nya juga adalah F kali lambda, berarti N dengan lambda juga berbanding terbalik. Jadi N dengan lambda juga berbanding terbalik. Ya.
Nah, tapi frekuensi ketika memasuki medium yang berbeda itu nilainya tetap, ya. Jadi yang tidak berubah untuk kondisi pembiasan adalah frekuensi, ya. Jadi frekuensinya tetap. Contoh soal. Nah, misalkan di sini ada seberkas sinar jatuh pada permukaan danau di mana N airnya adalah 4/3 dengan sudut datangnya 45 derajat. Nah, kita mau cari besar sinus sudut biasnya. Kita bisa cari dengan persamaan Snellius, N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. N1-nya adalah udara, 1, sin theta 1-nya 45 derajat, N2-nya adalah air, 4/3, dikali sin theta 2. Nah, sin theta 2-nya berapa nilainya? Dari situ kita dapatkan hasilnya adalah 3/8 akar 2. Jawabannya yaitu adalah C. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah sudut kritis. Sudut kritis ini disebut sebagai sudut batas. Ada dua syarat yang bisa berlaku pada sudut kritis, yaitu adalah sudut biasnya harus 90 derajat, dan yang kedua, N1 harus lebih dari N2. Jadi harus merambat dari indeks bias yang tinggi ke yang rendah, ya. Nah, di sini kita bisa cari nilai sudut kritisnya dengan menggunakan persamaan Snellius. N1 dikali sin IK sama dengan N2 dikali sin 90 derajat. Karena sudut biasnya harus 90 derajat. Jadi N1 dikali sin IK sama dengan N2 kali 1. Dari sini dapat sin IK sama dengan N2 dibagi dengan N1. Seperti itu, ya. Yang terakhir adalah lensa rangkap. Ini adalah lensa yang terdiri dari dua lensa yang digabung gitu, ya. Contohnya misalkan adalah seperti ini. Untuk yang di sisi sebelah kiri adalah lensa cembung, yang di sebelah kanan adalah lensa cekung, ya. Lensa cembung R-nya positif, kalau lensa cekung R-nya negatif, gitu, ya. Nah, untuk persamaannya di sini kita akan mencari namanya kuat lensa, ya, kuat lensa yang terjadi pada lensa rangkap tersebut. Nah, untuk mencari kuat lensa kita bisa cari dari rumus dasarnya 1/F, ya. P sama dengan 1/F. Kalau dilanjutkan jadi NL per NM kurang 1 dikali dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, untuk contoh soalnya misalkan seperti ini. Diketahui lensa biconvex, berarti artinya dia lensanya cembung dua-duanya, ya. Jari-jarinya sama, yaitu adalah 30 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak fokus lensa tersebut. Kita bisa cari dengan rumus yang tadi, 1/F sama dengan NL per NM kurang 1 dikali 1/R1 tambah 1/R2, ya. N lensanya kita masukkan 1,5, N mediumnya kita asumsikan udara 1, ya, dikurangi dengan 1 dikali 1/R1-nya adalah 30, R2-nya juga 30. Oke, karena dia konveks berarti dia R-nya positif. Kita dapatkan fokusnya adalah 30 cm. Jadi jawabannya adalah C. Oke, adik, seperti itu aja pertemuan yang pertama untuk lensa tipis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.